نويت صوم غد عن أداء فرض السهر رمضان هذه السنة فرضا لله تعالى رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'dayna kal kautsar wa sholli li rabbika wanhar inna sya'ni'aka huwal abtar. Shadaqallahu azim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah yang Allah berikan kepada kita hingga hari ini kita diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Tanpa sadar sudah masuk ke hari 18. 12 hari lagi insya Allah kita masuk dalam orang yang bisa menyelesaikan ibadah bulan Ramadan alias Idul Fitri, fitrah kembali. Mudah-mudahan amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih-lebih lagi berapa hari lagi, 2 hari, 3 hari masuk ke dalam malam yang kita tunggu-tunggu, yaitu malam berlipat pahala, malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita senantiasa perbanyak itikaf kita di dalam masjid, zikron katsira, zikir kita sebanyak-banyaknya. Di dalam bentuk apapun kita sisihkan waktu luang untuk mulai malam 21, kalau bisa mulai tadi malam. Mulai malam nuzul Quran, tapi kalau nggak bisa mulai malam 21, mari kita senantiasa sama itikaf kita, zikir kita sesuai apa yang Allah perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Tanpa lupa kita senantiasa panjatkan rasa puji syukur kita, sholawat kita pada junjungan kita kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallim mutaslimah. Mu'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, seperti biasa sebelum masuk mendengarkan peneman kita di kultum yang cuma 1 ayat khairukum man ta'allamal Qur'an wa amalah ini, mari kita niat sahur bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sama ghadin an adai fardis sahri ramadhani hadis sanati fardal lillahi ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, zahiriyah batiniyah kita. Mu'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan atau PPA yang Ustaz takzimi, Ustaz muliakan, yang masih istiqomah. Marilah kita kenal dengan kata-kata atau kita perdalam dengan kata-kata yang sering sekali mendengung, bahkan bukan mendengung lagi di dalam diri kita, sudah merapat di dalam tubuh kita. Seiring dengan kemajuan zaman, seiring dengan globalisasi yang sekarang ini lagi bergeming, bergelombang yang erat, di mana manusia-manusia seperti kita-kita ini, di mana mereka banyak para orang yang berbuat dosa seperti kita-kita ini, yaitu apa? Orang-orang munafik. Orang-orang yang senantiasa berjalan dengan sendirinya, seakan-akan mengakui akan adanya Allah Subhanahu wa taala, namun dalam amalannya, dalam ikhtiariyahnya, dia senantiasa jauh dari apa perintah Allah.
Ini sering sekali, banyak sekali di era globalisasi sekarang ini. Bahkan secara terus terang, secara terang-terangan, kemunafikan ini merajalela di dalam tubuh kita. Secara terang-terangan, sifat munafik ini merakusi di dalam tubuh kita. Menghancurkan segala akhlakul karimah yang kita punya. Iman kita diterjang begitu saja oleh sifat munafik ini. Sehingga kita menjadi hamba Allah. Wastakbaru anha. Sombong di hadapan Allah. Sedangkan orang sombong tidak akan masuk surga apapun bentuknya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibri. Tidak akan masuk surga mereka hamba Allah yang di dalam hatinya ada sebesar debu kemunafikan atau kesombongan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Kita sudah tahu golongan 3 orang golongan munafik itu apa saja. Yaitu ada 3 ayatul munafikina salasa idza kadzasa kadzaba. Yang pertama, idza kadzasa kadzaba. Ketika dia berbicara dusta. Orang munafik adalah orang yang ketika bicara dusta di bulan Ramadan. Kedustaan seperti ini seperti hal yang lumrah. Sekarang susah menjadi hamba Allah yang jujur. Padahal sudah disebutkan dalam ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, beradalah kalian bersama orang-orang yang jujur. Sekarang susah menjadi hamba Allah yang jujur, yang bisa mempertahankan amanah kita. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, lisan kita, lidah tak bertulang, namun lisan kita senantiasa berkuming kanan, kuming kiri, gibah kanan, gibah kiri, fitnah kanan, fitnah kiri. Segerombolan orang mesti membicarain orang lain. Ini sering sekali Ustaz singgung. Sama. Ustaz pun juga gitu. Banyak dosa-dosa Ustaz, banyak kemunafikan yang Ustaz jalankan. Kita semua hamba Allah yang banyak dosa. Bulan Ramadan inilah kesempatan kita di dalam sikap memperbaiki segala apa sifat kemunafikan. Yang pertama adalah idza kadzasa kadzaba. Ketika berbicara dusta. Katanya Bruri Pesolima, tiada dusta di antara kita. Itu adalah suatu hal lagu, perumpamaan, keinginan. Namun kenyataannya manusia pada dasarnya sering melakukan dusta, sering melakukan suatu hal yang Allah tidak akan ridhoi. Bagaimana kita bisa menjadi jiwa yang tenang? Ya ayuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hamba Allah yang tenang adalah hamba Allah yang ridho pada dirinya. Allah meridhoi, ridho dengan lisan yang kita ucapkan. Tidak ada kanan kiri, tidak ada gelumbil dosa satupun. Ketika dia berbuat dosa, dia merasa suatu hal kesalahan yang luar biasa dalam penyesalannya. Sekarang berbuat dosa, berbuat dusta adalah suatu hal yang tanpa ada penyesalan dalam diri kita. Pertama. Kemudian yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Ketika berjanji kita mengingkari. Berjanji sering sekali kita sekarang menggunakan kata insya Allah. Ustaz nanti datang ya dalam undangan ini. Ustaz jawab insya Allah. Sering sekali anak-anak muda dia bilang, ayo nanti datang, insya Allah. Bagus ini menurut agama, bagus ini menurut perintah Islam. Yang gak bagus karena apa? Niat kita, keinginan dari awal untuk tidak mau datang dengan menggunakan kata-kata insya Allah. Ini jika berjanji mengingkari. Berjanji akan datang dengan menggunakan sungguh kalau kata-kata insya Allah, kata daat di depannya ada ini merupakan kita bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bersumpah, saya pasti akan menjalankan
untuk bisa datang jika tidak ada halangan yang langsung dari Allah. Apa halangannya ini? Banjir, kematian, kesakitan atau sakit, kecelakaan di jalan. Baru ini jalan insya Allahnya. Tapi rata-rata sekarang yang terjadi apa? Sekarang ini sudah lagi marak-maraknya, sudah lagi ngetren-ngetrennya, di mana posisi kata insya Allah ini merupakan suatu hal yang sudah ada niat dari sebelumnya. Niatnya apa? Niatnya untuk aku nanti nggak datang. Aku bilang insya Allah aja, biar enak didengerin mereka. Seakan-akan kita benar menjadi hamba Allah yang benar-benar muslimin muslimah. Inilah kategori hamba Allah, al-munafikina wal munafikati wal kufaru naru jahannam khalidina fiha ya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabun muqim. Allah melaknatnya, neraka jahannam menantinya. Masya Allah, kita semua banyak dosa. Bulan Ramadan, kesempatan kita bisa memohon pengampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan, atas kemunafikan yang kita jalankan. Satu, berbicara berdusta, berjanji selalu mengingkari. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada tiga. Yang ketiga, wa idza utumina khana. Ketika kita diberikan suatu amanah, kemudian apa? Kita berkhianat. Nanti aku kasih ini. Aku percaya kamu jaga rumah saya. Aku percaya kamu bisa mengelola segala apa keuangan yang ada di dalam suatu perusahaan. Tapi dia berkhianat. Banyak seperti ini. Banyak sekali. Lagi ngetren sekali. Karena kebutuhan segala sesuatu yang mereka inginkan, dia lakukan ini semua. Dia langgar ini semua. Dia jalankan ini semua. Katanya membahagiakan anak dan istri. Katanya demi kebahagiaan dia sendiri. Katanya dan katanya, segala katanya. Tapi dia tidak sadar bahwa ini akan menjebak suatu hal yang berbau munafik. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah rahimatullah. Apakah kita tidak mikir, terutama kaum Adam, kaum suami, mencarikan nafkah buat anaknya dengan cari yang tidak halal? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Jika kita orang menjauhi semua dari perbuatan riba dan haram, apakah kita tidak mikir apa yang kita cari? Andai kata Allah bukain ini, apa yang terjadi? Sebagaimana kita memberikan makan berupa nanah, darah yang kotor, sesuatu yang kotor kepada anak-anak kita, pada istri kita, dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban di atas sana, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yaumil hisab. Apa yang kita lakukan? Makanya terjadilah korupsi di mana-mana. Sesuatu hal karena apa? Karena keinginan sepihak. Keinginan untuk bisa menguasai dunia. Yang dunia ini sifatnya fata morgana. Pingin punya harta, pingin diwah orang. Seakan-akan semua itu bisa terjadi. Terjadilah pada dirinya. Kenapa? Karena punya uang. Uang yang dicari dengan jalan suatu hal yang tidak diridhoi oleh Allah, alias dengan cara korupsi. Mengkorup segala sesuatu apapun itu bentuknya adalah hukumnya tahu sendiri. Hukum dunia dapat, hukum akhirat apalagi tambah bejatnya minta ampun. Tambah laknat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Disinilah di bulan Ramadan kesempatan kita untuk bisa taubat. 3 ayat munafik ini jika dipercaya, jika dia bicara dusta, jika berjanji mengingkari, jika diberikan amanah berkhianat, 3 ini, mari kesempatan kita di bulan Ramadan ini untuk mohon maaf kepada Allah, mohon pengampunan kepada Allah. Bersegeralah. Wasyari'u ila maghfirah. Bersegeralah kita kepada pengampunan dari Allah, min rabbikum, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan berikan ampunan. Wasari'u ila maghfirah min rabbikum. Bagaimana caranya? Apa yang terjadi? Wa jannatin adruhal samawati wal arda u'idat lil muttaqin. Yaitu yang dan surga yang luasnya seluas
langit dan bumi, dan ini disediakan buat hamba Allah yang takwa. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang takwa, mari bersegera. Wasyari'u dalam surat Al-Imran ayat 134, wasyari'u ila maghfirah. Bersegera kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Taubatan nasuhah. Di bulan Ramadan ini kesempatan kita mulai malam nuzul Quran kemarin, kita kesempatan sholat taubat. Kita kesempatan untuk menjalankan sholat sunnah-sunnah yang lain. Sampai nanti kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita mohon, jangan mohon kekayaan, jangan mohon harta, jangan mohon dunia. Yang kita mohon adalah apa? Yang kita mohon adalah pengampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu. Kalau sudah kita diberikan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka rezeki akan jalan dengan sendirinya. Apa dalilnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan berikan jalan keluar, makhraja. Bagaimana jalan keluar itu? Wa yarzuqu min haitsu la tasib. Datangnya rezeki yang arahnya tidak disangka-sangka oleh kita. Kita hamba Allah banyak dosa, tidak mengerti dengan apa yang Allah berikan, tidak mengerti dengan Allah apa yang Allah rencanakan buat kita. Yang mengerti rencanaannya adalah Allah Subhanahu. Yang kita jalankan adalah apa? Kita jalankan adalah suatu hal yang berhubungan dengan takwa Allah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, mari kita perkuat itikaf kita di dalam masjid, sholat kita, sholat tengah malam kita, mulai sekarang. Mulai sekarang, kita tidak usah nunggu-nunggu nanti. Mulai sekarang kita jalankan wasyari'u ila maghfirah. Mulai sekarang jalankan, segeralah. Tidak usah nunggu-nunggu. Apa yang kita nunggu? Kalaida balaqati taruk wa qilla manaq wa dhanna annahu firaq. Kematian datang sewaktu-waktu. Tidak kenal nanti kapan besok, kita tidak tahu. Maka berjuanglah untuk mohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan sebentar lagi kita mati. Ini penting buat kita. Ma'asyiral muslim muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Mudah-mudahan satu ayat khairukum man ta'allamal Qur'an wa amalah. Satu ayat ini bisa menyirami hati kita di kultum pagi hari ini, peneman kita syahur. Kita bersaudara, kita semua kita rangkul, kita besarkan tali silaturahim di antara kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.